Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video Matematika Wajib kelas 11. Di video ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aplikasi turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun, aplikasi yang kedua. Nah, apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Nah, sebetulnya awalnya ya kita akan memahami sebuah kurva ini. Nah, sebuah kurva. Di sini misalkan kurva fx sama dengan x kuadrat, bentuknya seperti ini. Jadi secara lebih singkat kita akan menganalisis perilaku dari pergerakan kurva, nanti yang akan kita namakan sebagai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi lihat di sini bahwa gambar dari fx sama dengan x kuadrat ya, berupa seperti mangkuk seperti ini. Awalnya dia berada di sini ya, terus grafiknya kemudian menurun seperti ini. Nah, pada saat grafik menurun seperti ini, maka pada bagian ini kita namakan fungsi turun, fungsinya menurun. Kemudian dia berhenti di titik 0,0 atau di titik pusat Kartesius. Dia berhenti, kemudian dia melanjutkan menaik. Nah, pada saat titiknya rendah atau titiknya berada di pusat 0,0 ini, dia berada di titik yang paling rendah ya. Titik di antara turun dan naiknya disebut titik stasioner yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Setelah dia berhenti turun dan berhenti sejenak lalu kembali naik, nah fungsi ini disebut fungsi naik. Nah, pergerakan dari fungsi turun kemudian berhenti sejenak statis kemudian naik itu dipengaruhi oleh turunan pertamanya. Nah, tetapi sebelum ke sana kita akan sedikit mengingat kembali materi-materi yang kita dibutuhkan untuk mengerjakan soal-soal tentang ini nanti. Yang pertama adalah mengenai sistem pertidaksamaan. Linear. Nah, ingat di sini pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu berarti bukan sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Nah, itu diingat-ingat ya. Bagaimana mencari himpunan penyelesaiannya tentu saja berbeda. Mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu harus menggunakan garis bilangan. Maka bentuk dari himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan itu bentuknya adalah interval. Contoh misalkan, nah, kita punya garis bilangan seperti ini. Ya, kalau bentuknya nanti yang memenuhi adalah di sini, kita sebut ini adalah interval tutup. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Berarti kalau ini misalkan kita sebutlah katakanlah ini 0 dan 1, maka himpunan penyelesaiannya berada di antara 0 dan 1. Menulisnya bagaimana? Misalkan ini X, maka begini. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Yang kedua ada interval buka. Yang semacam ini. Nah, misalkan ini 1. Jika dia memenuhinya di sini, maka himpunan penyelesaiannya berarti X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini beberapa yang harus diingat. Ingat, kita menggunakan sistem pertidaksamaan. Ya, bisa kurang dari, lebih dari. Maka bentuk penyelesaiannya adalah interval. Nah, kita coba untuk mengerjakan soal di sini. Maaf sebelumnya, sebelum mengerjakan soal. Yang penting di sini syarat ya. Syarat sebuah fungsi itu naik apabila turunan pertama
x-nya lebih dari 0. Ya, turunan pertama atau f aksen x-nya lebih dari 0, itu fungsinya naik. Sedangkan syarat fungsinya turun itu f aksen x kurang dari 0. Nah, ini ingat di sini ada lebih dari kurang dari, maka kita nanti menggunakan interval. Ya, kita akan coba ini diingat-ingat, kita coba akan mengerjakan soal. Contoh soal pertama, fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat kurangi 2x kurangi 2. Naik pada interval. Nah, ingat di sini naik. Berarti syarat naik tadi apa? Turunan pertama f aksen x itu lebih dari 0. Maka turunan pertama fungsi ini harus lebih dari 0. Kita turunkan sepertiga x pangkat 3. Turunannya adalah sepertiga. Ini 3-nya berarti turun, kali 3, kali x pangkat kurangi 1. 3 kurangi 1, 2, min, setengah kali x kuadrat, 2-nya turun, kali x pangkat kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1. Tidak usah ditulis, min, turunan dari 2x adalah 2, turunan dari min 2, 0. Tidak usah ditulis. Nah, ini semua harus lebih dari 0. Syarat ini. Maka sepertiga kali 3 itu 1, berarti sisanya tinggal x kuadrat, dikurangi setengah kali 2 itu 1, sisanya tinggal x min 2, lebih dari 0. Kemudian ini kita faktorkan, x kuadrat min x min 2 menjadi x min 2 dikali x plus 1, lebih dari 0. Nah, kita cari pembuat nolnya, berarti x min 2 dikali x plus 1 itu sama dengan 0. Maka x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Setelah ini kita buat garis bilangannya. Ini ada min 1. Ini ada 2. Nah, di sini ada sebuah trik. Jika pertidaksamaan ini tanda dari x kuadrat itu bernilai positif, ingat-ingat tanda dari x kuadrat bernilai positif, maka tanda di sini akan bergantian dari mulai positif, negatif, positif. Ya, positif, negatif, positif. Jika x kuadrat positif, tandanya bergantian positif, negatif, positif. Kemudian apa syaratnya tadi? Lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif apa negatif? Ya, positif. Berarti yang memenuhi yang positif. Nah, maka fungsi fx ini akan naik pada interval berapa? Di sini berarti x-nya kurang dari min 1 atau x-nya lebih dari 2. Oke. Ini adalah jawabannya. Kita ke soal yang kedua. Fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x min 5 turun pada interval. Nah, ingat syarat turun tadi f aksen x harus kurang dari 0. Nah, maka kita turunkan sepertiga dikali 3 kali x pangkat 3 kurangi 1, 2 min turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 5 adalah 0. Ini kurang dari 0. Maka sepertiga kali 3 itulah 1, jadi x kuadrat min 2x min 3 kurang dari 0. Kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x plus 1 kurang dari 0. Kita cari pembuat nolnya. X min 3, x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Kemudian kita gambar garis bilangannya. Nah, tadi kalau x kuadrat bernilai positif, maka di sini selalu bergantian dari mulai positif, negatif, positif. Ini pasti ya. Ini trik, ini paten.
tinggal kita lihat di sini, kalau ini kurang dari, berarti kurang dari 0 itu berarti negatif, berarti di sini yang memenuhi yang negatif ini. Berarti fungsinya itu turun pada interval di antara min 1 sampai 3. Nulisnya bagaimana? Berarti min 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya atau interval fx fungsinya turun. Oke, demikian silahkan dipelajari dan silahkan kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan ini pada LKS. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komen dan atau bisa langsung WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.